Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali turun hampir 1% ke angka 6.855. Dan di video ini saya coba menganalisa pergerakan dari saham BBRI dan sekarang pergerakan jika kita lihat saat ini memang masih bergerak sangat downtrend. Bagaimana potensi saham BBRI ke depannya, kapan waktunya kita entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham BBRI yang cara pergerakan memang saat ini masih bergerak sangat downtrend. Bisa kita lihat di grafik, dalam beberapa minggu terakhir ini BBRI memang mencoba untuk bangkit dan mulai sideways. Jadi pada saat mengetes 4.400, BBRI mencoba untuk bertahan, sempat rebound, jika kita perhatikan sempat rebound, tapi belum sempat mengetes 4.600 atau malah break, BBRI kembali melemah. Hari Senin kemarin sempat bertahan di 4.400, hari ini bisa kita lihat BBRI sudah turun di bawah 4.400. Jadi walaupun turun, cara candle memang ini belum terkonfirmasi break 4.400. Tapi cara pergerakan memang BBRI harus hati-hati, masih ada potensi seller untuk melanjutkan low-low-nya. Jadi masih ada potensi untuk break 4.400 dan melanjutkan penurunan menuju zona 4.200 sampai 4.250 ini. Jadi cara pergerakan BBRI saat ini memang masih belum oke untuk entry, apalagi jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau masih terus keluar dengan jumlah yang sangat besar. Selama masih terus didistribusikan asing, BBRI sepertinya masih akan sulit untuk bangkit. Dan di broker summary pun bisa kita lihat ini masih terus ada distribusi. Jadi kita harus hati-hati, saham downtrend pun pasti ada beberapa kali kenaikan. Jadi bisa kita lihat BBRI sempat naik 4%, naik 2%, naik 1%. Ini cuma memberikan harapan untuk retail masuk atau menganggap BBRI akan mulai naik atau mulai uptrend kembali. Tapi bisa kita lihat kenaikan 4%, asing bukannya akumulasi, asing tetap keluar. Kenaikan 2% ini asing juga tetap keluar. Jadi selama asing masih keluar, bisa saja itu hanya kenaikan sementara. Jadi tetap harus hati-hati selama belum ada tanda-tanda perbalikan arah dan belum ada akumulasi asing, BBRI saya lihat cara pergerakan masih berpotensi untuk melanjutkan pelemahan. Jadi saat ini kita harus pantau apakah BBRI minggu ini bisa bertahan di 4.400. Dan jika kita perhatikan cara bandarmologis, secara pergerakan asing, secara teknikal pun harusnya BBRI masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan, menembus atau berada di bawah 4.400 menuju support di sekitar 4.200 sampai 4.250. Jadi saat ini apabila teman-teman ingin coba entry, bisa wait and see dulu. Apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, entry apabila memang BBRI minggu ini bisa naik kembali di atas 4.400. Apabila terpantau ternyata minggu ini gagal naik atau bertahan di 4.400, sebaiknya jangan entry, kan cara pergerakan masih ada potensi untuk mengetes support ini. Dan sekarang saya akan coba analisa saham perbankan lainnya yaitu BBTN. Bisa kita lihat BBTN saat ini juga masih mencoba untuk bertahan di zona 1.200 sampai 1.220. Cara pergerakan juga jika kita lihat BBTN memang trennya masih bergerak downtrend. Tapi untuk support bisa kita lihat support di sekitar 1.200 ini memang merupakan support yang lumayan kuat. Karena dari November tahun lalu BBTN mengetes zona ini selalu bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi kemarin pada akhir Mei sempat mengetes support ini bisa rebound, tapi belum sempat mengetes garis EMA 50 saat sekitar 1305, baru sekitar 1285 sampai 1290. BBTN kembali melemah dan saat ini bisa kita lihat masih terus turun menuju zona support 1200 sampai 1220. Dan dari data broker summary juga bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi, asing juga terpantau masih terus keluar dari saham BBTN. Jadi BBTN cara pergerakan saat ini memang juga masih ada potensi seller untuk kembali turun mengetes 1.200. Ini harus diperhatikan, saat ini memang 1.200 masih berupa zona support yang lumayan kuat dalam beberapa bulan terakhir ini. Tapi apabila terpantau ternyata minggu ini atau satu minggu ke depan BBTN mengetes support ini dan malah jebol, cara pergerakan BBTN akan lanjut downtrend dan ingat 1.200 akan berubah menjadi resisten yang kuat ke depannya. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham BBTN, wait and see dulu di sekitar zona ini. Apabila terpantau BBTN mengetes zona ini masih bisa bertanda rebound, masih bisa coba entry untuk swing dengan target jangka pendek di 1280 sampai garis EMA 150. Di sekitar 1315 untuk target swingnya. Jadi wait and see dulu di sekitar zona ini, tunggu sampai ada candle hijau baru teman-teman ikuti entry. Dan sebaiknya hanya trading jangka pendek, karena bisa saja ini hanya technical rebound sementara.
Dan selanjutnya BRIS jika kita lihat hari ini mencoba untuk bertahan naik 1% lebih ke 2170. Jadi saat ini cara pergerakan memang BRIS sudah tidak oke, sudah terkonfirmasi turun bawah garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 jika 2200 sudah berubah menjadi resisten. Jadi walaupun hari ini BRIS bisa bertahan di 2150 yang saat ini masih berupa support, jika terpantau BRIS mencoba naik di atas 2200 masih gagal, cara pergerakan BRIS masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Jadi bisa kita lihat sebelumnya juga BRIS sempat turun dalam mengetes garis EMA 150, berhasil bertahan dari rebound, dan pada saat rebound mengetes resisten di atasnya 2300 ternyata gagal dan masih melanjutkan low. Jadi untuk BRIS saat ini memang masih bisa bertahan dari rebound dari 2150, tapi kita harus pantau apakah minggu ini BRIS bisa naik kembali di atas 2200. Apabila berhasil naik, cara pergerakan BRIS akan mulai membaik, masih bisa kita coba ikut entry. Tapi jika kita pantau ternyata BRIS minggu ini gagal naik di atas 2200, menurut saya masih ada potensi untuk melanjutkan low. Jadi masih berisiko untuk kita entry. Dan jika kita lihat, menariknya asing 3 hari terakhir mulai masuk kembali akumulasi BRIS, dan kenaikan 1% lebih ini terpantau ada akumulasi. Jadi untuk BRIS menurut saya masih bisa masukkan ke watchlist apabila teman-teman ingin coba entry. Tapi paling aman saat ini adalah tunggu BRIS berhasil naik di atas garis EMA 150 baru kita ikut entry. Jadi saat ini wait and see dulu, itu lebih aman daripada paksakan untuk entry di sekitar harga sekarang sampai 2200. Apabila kita entry di sekitar harga ini ternyata masih gagal break, hati-hati BRIS masih ada potensi untuk lanjut turun ke 2080 atau masih ada potensi untuk lanjut penurunan menuju support psikologisnya di harga 2000. Jadi masih sangat beresiko untuk entry saat ini walaupun ada akumulasi. Selanjutnya saya akan coba analisa sama NSP yang jika kita perhatikan hari ini juga turun 0,81% ke 1220. Untuk NSP secara pergerakan saya juga memang sudah mulai downtrend, sudah turun bawah garis EMA 50 150. Tapi saat ini jika kita perhatikan support terdekat itu di 1200. NSP sebelumnya mengetes 1200 bisa bertahan dari rebound, tapi minggu ini bisa kita lihat NSP terpantau masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1235. Jadi beberapa kali mengetes garis EMA 150, NSP gagal naik dan saat ini kembali melemah. Dan jika kita lihat broker summary, penurunan hari ini terpantau malah ada sedikit akumulasi. Tapi asing memang terpantau masih terus keluar dari sama NSP. Jadi NSP karena saat ini masih bergerak turun walaupun ada akumulasi, saya lihat cara pergerakan masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali turun menuju atau mengetes support di sekitar 1200. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, wait and see dulu, tunggu di sekitar harga 1200 atau di daerah support ini. Apabila NSP masih bisa bertahan dari rebound dari support 1200, baru coba ikut entry dengan target take profit tetap di garis EMA 150 sampai maksimal 1250. Atau mau lebih aman lagi, tunggu NSP berhasil naik di atas garis EMA 140 baru teman-teman ikut entry. Kan cara pergerakan saat ini NSP masih belum oke. Bisa saja Anda technical rebound sementara, setelah itu NSP masih turun menembus 1200 dan melanjutkan downtrendnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.